alamin. Wabihi nasta'inu umurid dunia wadin wa ala wasbihi ajmain. Saling menghormati dan saling menghargai merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan agar sesama muslim itu dapat menjaga kehormatan dari masing-masing dan juga orang lain. Biasanya materi ini disampaikan pada ceramah-ceramah. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit berceramah dengan tema saling menghormati dan saling menghargai. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 109 yang maknanya adalah sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kamu ke dalam keadaan kekafiran saat kamu salah beriman. Karena sifat dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata mereka sebuah kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Quran surat Al-Baqarah 109. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat lain juga diperoleh penjelasan bahwasannya Islam juga melarang kita kaum muslimin untuk melakukan debat dengan para ahli kitab, melainkan harus dengan cara yang paling baik kecuali dengan para orang-orang yang zalim di antara mereka itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan beberapa dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebut di atas, kita dapat menyimpulkan betapa indahnya agama Islam itu, di mana dengan para ahli kitab saja yang sebagian besar dari mereka telah dengan nyata-nyata ingin menghancurkan iman kita, di mana sebagian besar dari mereka telah benar-benar menginginkan agar para kaum muslimin bisa kembali kepada suatu kekafiran setelah kita jauh beriman. Ternyata kita telah diperintahkan agar tetap bersikap toleran serta tetap menghormati mereka, meskipun pada waktu yang sama kita juga harus selalu senantiasa waspada. Dengan para ahli kitab saja kita harus menghargai mereka, apalagi jika kita dengan saudara sesama muslim. Tentulah saudara sesama muslim itu jauh lebih berhak untuk dihormati. Nah, oleh sebab itu jika ada seorang di antara orang muslim yang justru malah sering sekali mencaci dan memaki saudara sesama muslim, tentunya pemahamannya tentang agama Islam patut untuk dipertanyakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sekalian menemui orang-orang yang semacam itu, maka apabila kita memiliki bekal ilmu yang cukup, maka sebaiknya saudaraku mengajak orang itu untuk berdiskusi dengan sejauh lebih baik, menyertakan argumentasi yang kuat dan juga disertai dengan dalil, dengan harapan agar yang bersangkutan dapat mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar tentang agama Islam. Namun jika kita tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup, maka akan jauh lebih baik tidak perlu menghiraukan, tidak perlu ditanggapi, dan juga tidak perlu diambil pusing. Akan jauh lebih baik jika kita berfokus untuk terus memperbaiki diri kita sendiri yang masih berlepotan dengan dosa serta memiliki banyak kelemahan serta kekurangan ini, sambil juga terus berupaya untuk menebar kebaikan kepada sesama muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.